Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Subulus Salam, mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah dalam kesempatan yang mubarakah malam hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang tidak ada hentinya Allah agerahkan kepada kita. Dan alhamdulillah kita tetap istiqamah di dalam memaksimalkan waktu demi waktu yang semakin berharga di bulan Ramadan ini sampai pada malam yang ke-22 malam hari ini. Harapan kita mudah-mudahan seluruh ibadah yang sudah dilaksanakan, baik itu ibadah yang wajib maupun amaliyah yang sunnah, semuanya dicatat Allah menjadi ibadah yang maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah, kalau kita melihat tema yang diberikan oleh panitia Ramadan Masjid Subulus Salam adalah refleksi ihsan dalam mentafakuri ayat-ayat kauniyah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ihsan itu apa? Ihsan itu kalau secara bahasa adalah berbuat baik. Kalau kita tahu hasanah itu kebaikan, maka ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan, itu artinya berbuat baik. Orangnya, fa'ilnya disebut muhsin. Di dalam ayat banyak Allah selalu mengungkapkan wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibn al-Hajjaj bersumber dari Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, beliau menceritakan satu ketika datang malaikat Jibril alaihi salam duduk di hadapan Rasulullah, disaksikan oleh banyak para sahabat. Saat itu tentunya malaikat Jibril datang dalam bentuk tamassala basyaran sawiyah, jadi menyerupai seperti manusia biasa, tapi tidak ada seorang pun dari sahabat yang kenal. Ketika di depan Rasul, banyak hal, hadisnya cukup panjang, yang ditanyakan oleh malaikat Jibril tentang iman, tentang Islam. Nah, kemudian satu di antara yang ditanyakan oleh Jibril saat itu, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan." Wahai Rasul, kata dia, beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan. Ketika itu Rasulullah menjawab, ihsan itu kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dinamakan ihsan itu adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, di mana saat beribadah, saat menghamba, saat melakukan perbuatan baik itu ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalaupun engkau tidak bisa merasa seakan-akan melihat Allah, maka yakinkanlah fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi, melihat, memperhatikan, mencatat setiap amal perbuatanmu yang pada akhirnya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang muhsin itu tidak sekedar berbuat baik,
segala bentuk amaliyah bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di dalam Al-Qur'an mengingatkan, in tuti'allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'ah. Jika kalian mentaati semua aturan Allah dan Rasul, satu hal yang pasti, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan. Jadi merasakan, meyakini diawasi oleh Allah. Dari situlah kemudian seorang yang muhsin, yang dicintai Allah itu akan senantiasa tulus di dalam setiap amaliyah perbuatannya. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah. Kemudian berkaitan dengan kita mentafakuri ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, bahwa banyak di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita, afala yatafakkarun, tidakkah engkau berfikir? Afala tatadabbarun, tidakkah engkau merenungkan? Afala ta'qilun, tidakkah kalian memaksimalkan fungsi dari akal yang diberikan Allah? Banyak. Dan Allah seringkali di dalam Al-Quran, afala yanzurun, tidakkah mereka, kata Allah, memperhatikan segala yang diciptakan Allah. Nah, ayat itu ada dua, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah, ayat yang tertulis, yang terbaca di dalam Al-Quran. Disitulah kita banyak tahu, bermula dari dalam Al-Quran tadi. Allah selalu banyak di dalam bagian-bagian Al-Quran mengajak kita merenungkan, wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaan Allah yang terjadi tadi. Allah selalu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah, kata Allah, mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, kaitan dengan kita berbuat baik, satu di antaranya Allah selalu mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian, kata Allah, hendaknya kalian merenungkan. Dalam diri kita ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antara Rasul mengingatkan kaitan dengan kita berbuat ihsan. Sebenarnya hal yang seperti ini sedemikian luas pembahasannya. Berkaitan dengan diri kita, ada satu hadis Rasulullah mengingatkan bahwa, kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama minkum sadaqah. Setiap kita manusia, bangun kita di waktu pagi, kita bangun pagi, itu ada keharusan dari setiap persendian yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita ini kan diberikan persendian oleh Allah. Kita bisa menundukkan kepala, kita bisa menoleh ke kiri ke kanan, kita bisa membungkuk di saat rukuk, bisa sujud, bisa kemudian bergerak, berjalan, menekuk tangan, sedekap kita. Ini karena ada persendian. Rasulullah menyebutkan bahwa persendian kita ini berjumlah salasumiatin wasittina mifsalin. Ada sekitar 360 sendi yang diberikan Allah. Dan setiap kita bangun tidur, setiap satu sendi itu ada kewajiban mengeluarkan sedekah. Ada kewajiban mengeluarkan sedekah. Gampangannya itu pajaknya lah. Karena kita diberikan Allah sendi ini, masya Allah, satu saja nyun sewu Bapak Ibu, dicetit oleh Allah, susah kita sudah. Terus ini dicetit tadi jadi noleh, nggak bisa. Masih ganteng loh kata elek, gak iso noleh tadi. Diberikan Allah gratis. Dicetit satu oleh Allah, nggak bisa bergerak, berjalan. Na'udzubillah. Nah, diberikan Allah. Kita dituntut setiap satu bangun kita waktu pagi, kata Nabi, ada kewajiban bersedekah. Bayangkan kalau itu dalam bentuk sedekah yang difahami uang. Satu sendi tidak usah mahal-mahal, kata 500 rupiah. 500 rupiah kali 360 sendi, berarti berapa sedekah yang harus dikeluarkan satu hari? 180.000 satu hari.
10 hari, 1 bulan habis Pak Ustadz penghasilan. Tapi murahnya Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Likulli tasbihatin sadaqah. Setiap kita berucap subhanallah bernilai 1 sadaqah. Setiap kita membaca alhamdulillah, setiap kalimat zikir itu bernilai 1 sadaqah. Bahkan setiap kita, kata Nabi, mengajak orang berbuat baik, sudah bernilai 1 sadaqah. Kita tulis di WA, engkau bengi taraweh loh ya, nanti malam ada i'tikaf, ayo bar. Ini sudah sedekah. Bahkan kata Rasulullah, wa yujzi'u, dan cukup untuk menutup 360 keharusan bersedekah itu dengan apa? Rak'atani, 2 rakaat, yarka'uhuma min salatid duha. 2 rakaat salat duha itu sudah menutup keharusan mengeluarkan kewajiban pajak 360 sendiri. Ini murahnya Allah Ta'ala. Ini wujud. Ini yang harus. Artinya bahwa kalau sudah seperti ini, masihkah kita ini merasa malas untuk melakukan sholat-sholat sunnah? Di antaranya yang sangat dianjurkan Rasulullah adalah sholat duha. Hadis dari Abu Hurairah mengatakan, ausani khalili bi thalathi khisalin, bahwa Rasulullah itu, kata Abu Hurairah, berwasiat kepadaku jangan pernah meninggalkan 3 hal. Yang pertama, ansiyami thalathati ayyam fi kulli syahr, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Nabi tidak mengharuskan puasa yaumal bid. Yang jelas selain Ramadan, dalam 11 bulan ke depan, paling tidak dalam 1 bulan itu ada 3 hari kita berpuasa. Yang kedua, wa an rak'atayid duha, Nabi berpesan jangan sampai meninggalkan sholat duha. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anam, Nabi berpesan supaya melakukan sholat witir, kalau bisa sebelum tidur, sholat witir sebelum tidur. Ini kaitan dengan waktu mustajabah witir. Dibuka dalam kitab Fiqhus Sunnah, kapan witir yang paling baik? Kata Nabi, bagi orang yang ragu nanti tengah malam bisa bangun atau tidak, maka dia lebih afdal witir di awal malam setelah Isya. Kalau kita sekarang taraweh, habis taraweh witir. Perkara nanti bangun i'tikaf sholat malam, tidak ada witir lagi. La witrani fi lailatin wahidah, tidak ada 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Ketika khawatir nanti tidak bisa bangun, lebih afdal di awal malam. Tapi kalau yakin bahwa di tengah malam bisa bangun, terbiasa dengan qiyamul lail, maka akhir witir itu lebih baik. Ini dilakukan oleh 2 sahabat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu an selalu witir di awal malam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab witir selalu di akhir malam. Dua-duanya dibolehkan. Dan witir tidak hanya pada waktu Ramadan saja. Banyak kita ini kadang kalau selesai Ramadan sudah tidak pernah witir lagi, ya sudah. Padahal itu sangat dianjurkan Nabi setiap malam dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah. Berbicara lagi kita tentang ayat kauniyah. Banyak dalam Al-Quran, Allah ini menyambungkan Al-Quran dengan fenomena yang terjadi. Ayat itu tanda kebesaran Allah yang ada di alam raya. Di antara Allah katakan, inna ja'alnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kami menjadikan kalian, kata Allah, dari jenis laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling kenal mengenal, supaya saling berbuat baik. Kita akan berhadapan kemudian dengan orang yang karakternya tidak sama dengan kita. Nah, betapa kemudian ihsan itu mengajarkan di dalam Al-Quran. Di antara tanda orang yang cerdas ihsannya, kata Allah, orang yang ulul albab. Siapa dia? Di antaranya orang yang yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Orang yang berupaya selalu membalas perilaku buruk yang dilakukan oleh orang lain, dibalas dengan tetap melakukan kebaikan kepada orang itu. Orang berbuat tidak baik, kita balas dengan baik. Inilah muhsin. Maka kata Rasulullah apa? Al muhsinu
man ahsana ila man asa'ahu. Orang yang muhsin, orang yang baik itu adalah orang yang membalas tetap dengan baik kepada orang yang sudah berlaku tidak baik kepada dia. Kalau ada orang berbuat baik, kita balas baik, itu umum, itu biasa. Bahkan kalau dalam Al-Quran, idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang menghormati kamu, memberikan kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan orang itu dengan yang lebih baik, atau paling tidak semisal kebaikan dia. Ada keharusan membalas kalau orang berbuat baik dengan kita. Ini yang harus dipahami. Orang berbuat baik dengan kita, kita harus merasa bertanggung jawab untuk membalas kebaikan orang itu. Lebih baik atau paling tidak semisal, bahkan paling sederhana, doakan dia, ucapkan terima kasih. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas, kata Nabi. Tidak dianggap pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Orang berbuat baik kita balas dengan baik, itu wajar. Tetapi al-muhsin tadi, orang yang dianggap baik, adalah orang yang membalas orang berbuat tidak baik, dia balas dengan baik. Kita jawab angel Pak Ustaz. Betapa kita membaca sejarah Rasulullah, datang Nabi ke kota Taif, berharap ada perlindungan dari masyarakat Taif. Ternyata masuk Nabi ke Taif tidak mendapatkan perilaku yang baik. Nabi dilempar dengan batu berdarah muka Rasulullah. Datang Jibril menawarkan, apakah gunung yang ada di Taif ini dilemparkan kepada mereka Rasul supaya mati semua mereka? Apa kata Nabi saat itu? Tidak, Jibril. Nabi bahkan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, pada mereka itu belum tahu, ya Allah. Jadi membalas tidak baik dengan berbuat baik. Cuma kadang kita ketika dijelaskan seperti ini, kita terus membatin, ikulah Nabi ya Pak Ustadz. Itulah kita tertuntut untuk bisa berperilaku sebagaimana Rasulullah. Karena Allah sudah tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Nabi itu adalah tauladan yang paling sempurna. Buat siapa? Buat orang yang menginginkan kehidupan yang mulia nanti saat berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah, kenapa kembali Al-Quran banyak mengajarkan kepada kita bahwa ayat-ayat Quran selalu dan sangat berhubungan dengan ayat-ayat yang berbentuk kauniyah, fenomena alam yang terjadi. Jadi pada diri kita, pada alam sekitar kita, yang harus membawa kita kemudian semakin bertauhid kepada Allah, menimbulkan ghirah dan semangat di dalam beribadah dan terhadap sesama manusia. Ihsan itu dari ayat-ayat yang direnungkan, diajarkan tadi, membawa kita untuk selalu berlaku baik dengan siapapun. Jangankan kepada orang yang baik kepada kita, orang yang berlaku tidak baik pun bagaimana sanggup untuk tetap berbuat baik kepada orang itu. Itulah ihsan. Jadi kalau tadi Nabi katakan al-muhsinu, orang yang muhsin, yang dicintai Allah adalah man ahsana ila man asa'ah, orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang sudah berlaku tidak baik dengan dia. Ini yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'du tadi, surat yang ke-13 ayat 23. Allah katakan yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dia balas perilaku tidak baik orang itu dengan tetap berlaku baik. Ulaika lahum uqbad dar, dan bagi orang yang seperti ini ada kesudahan, ada balasan yang sangat mulia. Apa nanti bentuknya? Jannatu adni yadkhulunaha, adalah surga Aden, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden itu. Mudah-mudahan karakter ihsan ini mampu mewarnai dalam setiap bagian dari kehidupan kita
hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, menjadi orang yang muhsinin, orang yang selalu menghadirkan kebaikan, didasari iman dan ketulusan karena Allah. Terakhir Bapak Ibu, Nabi dalam satu hadis mengingatkan, kata Nabi, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Di dunia ini kata Nabi ada dua perkara yang tidak ada lebih baik lagi sudah dari dua perkara itu. Apa dia? Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ketika kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah, ketulusan, keikhlasan di dalam setiap berbuat kebaikan karena Allah. Yang kedua, ketika kita berusaha hidup kita ini bagaimana bisa bermanfaat kepada orang yang ada di sekeliling kita. Ketika dua ini kita miliki, tidak ada yang lebih mulia daripada itu, dan itulah yang dicintai oleh Allah. Disebutkan ulaika wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang selalu pandai menahan amarah dan emosinya, gampang dan mudah memaafkan orang lain, pada akhirnya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Semoga senantiasa sehat walafiat diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, mencapai puncak kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.